Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Elizabeth dan ini channel pertama. Buat nunjukin semangat teman-teman, jangan lupa ya buat share. Klik like, subscribe, dan nyalain lonceng kalian. Thank you guys. Nah, aku sekarang pengen ngajak teman-teman semua untuk brainstorming bareng. Pasti sekarang sudah pada tahu semua kan tentang fenomena anti-ASEAN seperti hashtag China virus, hashtag Wuhan virus, atau hashtag Chinese virus yang lagi rame nih di media sosial atau berita. Nah, di sini aku mau coba bantu kupas satu persatu. Tapi sebelumnya, karena ini sifatnya brainstorming, sambil nonton video, jangan ragu ya buat share pendapat kalian juga di kolom komen di bawah. Oke? Dari hasil pencarian di situs Google, cukup banyak berita yang ditemukan terkait rasisme anti-ASEAN. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, kita ketahui bahwa virus corona ini mulai ditemukan dari Wuhan, Cina. Tetapi semakin lama, beberapa warga dunia, khususnya di Amerika, mulai muncul berbagai tudingan terhadap ras Tionghoa atau Chinese yang lambat laun digeneralisir menjadi ras Asia atau orang Asia yang dianggap sebagai biang kerok penyebab dari virus ini. Nah, hal ini tentunya membuat warga yang memiliki ras ASEAN di Amerika mendapat diskriminasi dari masyarakat. Seperti yang diberitakan oleh situs Human Rights Watch di New York, Amerika, bahwa pandemi COVID ini menimbulkan respon xenofobia atau respon menjauhi suatu kelompok tertentu yang terjadi dari masyarakat Amerika kepada ras Asia di sana. BBC News Indonesia juga ikut memberitakan terkait dampak fenomena rasisme ini, seperti ada yang dilukai, dipukuli, dan diketahui juga. Dan ternyata ini tidak terjadi hanya di Amerika, tetapi juga terjadi di London, Prancis, Kanada, Italia, dan lainnya. Mungkin kita cukup bingung mengapa istilah hashtag Chinese virus ini menjadi suatu senjata dalam fenomena rasisme ini. Dilansir dari WashingtonPost.com, WHO sebenarnya mendesak masyarakat untuk menghindari istilah seperti China virus, Wuhan virus, dan lainnya, karena ditakutkan dapat memicu reaksi buruk pada orang Asia. Nah, tetapi mantan Presiden Amerika, Donald Trump, justru memposting tweet pada Twitternya terkait frasa tersebut, seperti yang ini, dan yang ini juga. Dan dari hal ini, hal yang ditakutkan WHO pun terjadi. Seorang profesor dari San Francisco State University, Russell Joe, berpendapat bahwa hal yang dilakukan WHO ini memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kejahatan rasial. Ternyata, kata-kata itu sangat penting ya teman-teman. Nah, tadi teman-teman udah pada nangkep kan pasti tentang fenomena anti-ASEAN yang sekarang lagi rame di media sosial ataupun di berita. Nah, sekarang ingin tanya lagi nih ke teman-teman, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman kalau dengar istilah rasisme? Kalau dari beberapa jurnal yang sempat aku cari nih, kata rasisme ini sering kali dikaitkan dengan beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah prejudis. Apa itu prejudis? Prejudis sendiri artinya adalah prasangka. Yang kedua adalah stereotype. Apa itu stereotype? Stereotype adalah pemikiran atau keyakinan yang bias. Biasanya ini suatu generalisasi yang salah. Yang ketiga adalah diskriminasi. Pasti teman-teman tahu diskriminasi ya. Diskriminasi artinya adalah perilaku yang membeda-bedakan. Yang keempat adalah kefanatikan. Nah, apa itu kefanatikan? Kefanatikan ini adalah suatu sikap yang intoleransi atau perilaku kebencian. Nah, pada rasisme, beberapa istilah yang sering muncul ini diproses menjadi suatu proses psikologis yang diterapkan pada konteks rasial. Kemudian, apa yang dimaksud dari istilah rasisme yang sebenarnya? Rasisme sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan ide atau kepercayaan yang memiliki potensi
bagi seseorang untuk memiliki prasangka yang buruk yang pada akhirnya dapat mendorong ke perilaku negatif pada suatu kelompok tertentu. Selanjutnya, prasangka buruk ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, minoritas versus mayoritas. Kemudian yang kedua, kelompok berstatus tinggi dan versus kelompok berstatus rendah. Kemudian yang ketiga, bawahan versus dominan. Dan yang keempat, in-group versus out-group. Realitas rasisme dapat berasal dari dua hal. Yang pertama, rasisme dapat berasal dari warisan generasi yang sebelumnya. Maksudnya gimana? Jadi pasti kita sendiri sering menyadari ya bahwa informasi-informasi yang sudah ada dari sejak lama mengenai suatu kelompok atau suatu ras tertentu itu menjadi pedoman berpikir kita. Begitu. Misalnya nih tentang ras kita sendiri. Coba kita pikirkan lagi, pasti ada tanggapan orang lain terhadap ras yang kita miliki yang dari dulu sampai sekarang itu tanggapannya masih sama. Bisa kita bayangkan? Nah, kemudian yang kedua, realitas rasisme itu didapatkan, muncul dan bertahan dari kehidupan sehari-hari yang kita alami. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah fenomena anti-ASEAN yang kita bahas di channel ini. Fenomena anti-ASEAN atau #China virus, #Wuhan virus, ini adalah akibat atau respon dari adanya pandemi COVID-19 yang kemudian begitu mudah tersebar karena adanya media sosial dan berita-berita yang ada di kanal online. Nah, ini adalah suatu bentukan dari peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas, apa sih yang dipikirkan oleh orang-orang? Dalam psikologi kognitif, otak manusia ini ibaratnya seperti prosesor yang menerima informasi dari luar, kemudian mengolahnya untuk menghasilkan suatu keputusan dan tindakan. Otak manusia mengolah informasi yang masuk dan keluar dalam bentuk persepsi positif dan negatif, perhatian, bahasa, ingatan, penalaran, dan kesadaran. Yang perlu kita ketahui, prasangka ini tidak melibatkan pemikiran yang kompleks. Dan juga, otak manusia sendiri memiliki kecenderungan untuk menghindari proses kognitif yang kompleks. Oleh karena itu, begitu mudah prasangka itu muncul dalam benak manusia. Prasangka yang terbentuk tadi kemudian membentuk keseragaman informasi dengan penalaran yang ada dalam pikiran manusia dan kemudian menghasilkan suatu stereotip. Stereotip yang terbentuk dari suatu prasangka yang salah akan membuat seseorang menjadi tidak dapat berpikir panjang, cenderung tergesa-gesa atau kurang hati-hati, dan hasil pemikirannya juga menjadi kurang sistematis. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi jalan pintas bagi individu untuk memberikan label kepada orang lain, yang nantinya dapat berujung pada suatu perilaku rasis. Nah, kemudian pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana cara mengatasi fenomena rasisme yang terjadi di tengah-tengah kita? Peneliti dari Amerika bernama Salter, Adams, dan Perez pada tahun 2018 menyebutkan bahwa rasisme ini seperti ibaratnya adalah air di mana ikan berenang. Pendekatan budaya psikologis menjelaskan bahwa cara untuk menangani masalah rasisme ini bukanlah dengan mengubah ikan supaya dapat bertahan hidup di air yang beracun, tetapi sebaiknya adalah mengubah airnya agar ikan dapat bertahan hidup di sana. Dari metafora ini dapat kita simpulkan bahwa tidak banyak gunanya jika kita mengubah watak atau perilaku seseorang, karena percuma mereka juga pasti akan kembali ke dunia atau
air yang sama, yaitu dunia yang penuh dengan rasis. Alih-alih mencoba untuk mengendalikan bias yang diciptakan oleh orang lain, lebih baik kita memberdayakan diri kita sendiri untuk lebih efektif merekonstruksi dunia, di mana kita dapat mempromosikan kecenderungan yang anti-rasis. Nah, kita sampai di akhir nih. Kalau menurut teman-teman sendiri, kira-kira apa ya solusi terbaik untuk mengatasi masalah rasisme ini? Teman-teman bisa bantu tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen yang ada di bagian bawah channel ini. Nah, sekian informasi dari aku. Mungkin cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dadah!